Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bersama kami di channel pembelajaran matematika yang keren, yang selalu menyajikan konten pembelajaran yang berkualitas karena dibahas secara tuntas dan jelas. Yang pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan operasi bilangan pecahan. Kalau pada episode sebelumnya kita telah membahas operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan, maka pada episode kali ini kita akan membahas bagaimana menemukan konsep operasi perkalian dan pembagian. Kalau di SD kalian sudah diajarkan caranya begini, tetapi dari mana cara itu diperoleh? Saya yakin belum diajarkan. Maka di sini Anda akan kami ajak untuk menemukan konsep itu. Karena itu siapkan pikiran, hati dan diri Anda, luruskan niat bahwa Anda bergabung bersama kami adalah dalam rangka menuntut ilmu yang bermanfaat demi mengukir masa depan. Dan selanjutnya silahkan Anda subscribe, like, komen, share, dan juga tekan tombol loncengnya agar channel ini semakin mudah diakses oleh orang banyak dan juga Anda bisa mendapatkan notifikasi dari tayangan video-video kami yang terbaru. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari amal soleh kita bersama, karena sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat untuk sesama. Selengkapnya mari kita ikuti pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan materi operasi pecahan, subtopik perkalian dan pembagian, matematika SMP kelas 7. Kita mulai dari satu, operasi perkalian. Memahami konsep perkalian pecahan. Untuk memahami konsep perkalian pecahan, perhatikan ilustrasi berikut. Ilustrasi 1, operasi perkalian 4/5 dikali setengah. Bilangan 4/5 digambarkan dengan sebuah persegi panjang yang dibagi menjadi 5 bagian yang sama dan 4 diantaranya diarsir dengan warna biru. 4 bagian yang diarsir dari 5 bagian dalam keseluruhan adalah menyatakan bilangan yang nilainya 4/5. Berikutnya, bilangan yang kedua adalah setengah. Digambarkan dengan sebuah persegi panjang yang ukurannya sama dengan persegi panjang pertama, tetapi di sini dibagi menjadi 2 bagian, dan satu diantaranya dari 2 bagian itu diarsir warna kuning. Kemudian peragaan perkalian 4/5 dan setengah ini caranya adalah bahwa kedua persegi panjang itu ditumpuk menjadi satu sehingga dihasilkan gambar yang ketiga. Dan kalau kita perhatikan gambar ketiga ini terbagi menjadi 10 bagian yang sama. Dan gambar ini sebagai ilustrasi dari perkalian 4/5 dikali setengah. Lalu bagaimana untuk menentukan hasilnya? Hasil perkalian dari 4/5 dikali setengah adalah daerah yang berarsir double. Yang di situ ada 4 petak yang berarsir double antara biru dan kuning. Nah,
4 petak yang berarsir double dari 10 petak keseluruhan ini merupakan nilai yang menunjukkan hasil perkalian dari 4/5 dikali setengah. Nilainya adalah 4 dari 10 berarti 4/10. Dengan demikian 4/5 dikali setengah hasilnya sama dengan 4/10. Sementara ini kita simpan dulu dan kita lanjutkan untuk ilustrasi yang kedua. Operasi perkalian 3/10 dikali 2/3. Bilangan yang pertama 3/10 kita gambarkan dengan sebuah persegi panjang yang dibagi menjadi 10 bagian dan 3 diantaranya diarsir dengan warna biru. Maka daerah yang diarsir 3 dari 10 bagian itu nilai bilangannya adalah pecahan 3/10. Dikali 2/3, 2/3 digambarkan dengan persegi panjang yang ukurannya sama dengan persegi panjang pertama, tetapi dibagi menjadi 3 bagian. 2 diantaranya diarsir dengan warna kuning atau oranye. 2 bagian dari keseluruhan 3 bagian ini adalah merupakan nilai pecahan 2/3. Untuk memperagakan perkalian 3/10 dikali 2/3 seperti sebelumnya, kedua persegi panjang kita tumpuk menjadi 1 hingga berimpit dan menghasilkan petak-petak baru yang merupakan perpotongan dari petak-petak persegi panjang pertama dan kedua, menghasilkan 30 petak yang ukurannya sama. Nah, gambar ini adalah ilustrasi dari 3/10 dikali 2/3. Adapun hasilnya adalah sebagaimana sebelumnya. Hasil perkaliannya merupakan daerah yang berarsir double. Dalam hal ini, perhatikan pada gambar ada 6 petak yang berarsir double dari keseluruhan petak sebanyak 30 petak. Sehingga hasil perkalian dari peragaan ini adalah 6/30. Dengan kata lain, 6/30 ini adalah hasil perkalian dari 3/10 dikali 2/3. Kita tulis. Sementara ini kita simpan dulu. Dan selanjutnya dari 2 ilustrasi atau peragaan tadi kita identifikasi untuk nanti kita dapatkan simpulan umum. Identifikasi. Dari ilustrasi peragaan diperoleh untuk peragaan yang pertama atau A, perkalian 4/5 dikali setengah hasilnya sama dengan 4/10. Kemudian untuk peragaan yang kedua tadi 3/10 dikali 2/3 hasilnya 6/30. Nah, sekarang kita fokus ke A dulu. Hasilnya adalah 4/10 sebagai hasil perkalian dari 4/5 dikali setengah. Perhatikan pembilangnya, hasilnya adalah 4. Hubungan pembilang perkalian 4 dan 1. Sedangkan penyebutnya 10, kita hubungkan dengan penyebut bilangan yang dikalikan yaitu 5 dan 2. Ternyata dapat dinyatakan sebagai pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut, yaitu 4 dikali 1 per 5 dikali 2. Nah, kita tulis 4/5 dikali 1/2 sama dengan 4 dikali 1 per 5 dikali 2. Berikutnya yang B. 3/10 dikali 2/3 hasilnya 6/10. Nah, ternyata
di sini juga kita dapatkan hubungan antara hasil dengan bilangan-bilangan yang dikalikan, bahwa hasil perkalian merupakan hasil dari perkalian pembilang dengan pembilang per penyebut dengan penyebut. Oke. Nah, ya, dari identifikasi dapat disimpulkan, misal dipunyai pecahan A per B dan C per D, maka berlaku bahwa operasi perkalian pecahan A per B dikali C per D hasilnya adalah merupakan hasil perkalian A dikali C per B dikali D. Pembilang dikali pembilang per penyebut dikali penyebut. Oke. Ini adalah konsep dasar dari operasi perkalian bilangan pecahan. Bahwa ketika kita mengalihkan dua buah bilangan pecahan, maka cara perhitungannya adalah dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nanti akan kita perdalam masalah ini melalui contoh-contoh soal beserta pembahasannya. Tapi sebelum itu, mari kita lanjutkan dulu ke subtopik yang kedua, yaitu operasi pembagian. Operasi pembagian. Untuk memahami konsep operasi pembagian, perhatikan ilustrasi yang pertama. Sebuah gelas ukur yang terbagi menjadi 6 skala berisi cairan 2/6 bagian. Ya, di situ tingginya adalah 2 skala dari 6 skala. Kemudian dari gelas pertama ini isinya dipindahkan ke 2 gelas berikutnya, yaitu gelas 2 dan gelas 3. 2/6 dapat dinyatakan sebagai sepertiga ya. Dari gelas pertama yang isinya 2/6 bagian itu dibagi ke gelas kedua dan gelas ketiga, dengan setiap gelas mendapat isi yang sama. Nah, dari 2/6 bagian itu, maka setiap gelas akan mendapatkan bagian atau terisi 1/6 bagian. Nah, ini artinya apa? Ini artinya bahwa 2/6, yaitu gelas pertama itu, perhatikan, dibagi menjadi 2, dalam arti dibagi ke dalam 2 gelas. Hasilnya adalah 1/6, artinya setiap gelas mendapatkan bagian 1/6 bagian. Atau dengan kata lain, 2/6 dibagi 2/1 sama dengan 1/6. Bilangan 2, bilangan bulat kita nyatakan sebagai pecahan 2/1. Kita lanjutkan. Nah, telah kita dapatkan tadi bahwa 2/6 ya, dibagi 2 atau dibagi 2/1 sama dengan 1/6, atau 2/6 dibagi 2/1 sama dengan 1/6. Ini kita simpan sebagai catatan 1. Sedangkan isi gelas kedua dan ketiga yang merupakan hasil bagi dari gelas pertama masing-masing adalah 1/6 bagian, yang nilainya adalah merupakan separuh dari gelas pertama. Yang dalam bahasa matematika, separuh dari gelas pertama adalah setengah dari 2/6. Ini 1/6 itu sama dengan setengah dari 2/6, karena separuh dari gelas yang pertama tadi. Atau dengan sifat komutatif dapat ditulis 1/6 sama dengan 2/6 dikali setengah. Jadi bertukar antara 2/6 dengan setengah, tukar tempat, namanya sifat komutatif. Nah, dari catatan 1 dan catatan 2, bahwa 2/6 dibagi 2/1 sama dengan 1/6, dan 1/6 sama dengan 2/6 dikali setengah, maka dari sini terdapat hubungan bahwa nilai 1/6 itu adalah di samping hasil dari 2/6 dibagi 2/1,
1/6 juga sama dengan 2/6 dikali 1/2. Nah, sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa 2/6 dibagi 2/1 dari catatan 1 yang nilainya sama dengan 1/6 adalah sama dengan catatan 2, yaitu 2/6 dikali setengah. Atau karena ini sudah menggunakan tanda sama dengan 1/6 sebagai penghubung ini, kita hapus, maka kita dapatkan hubungan antara pembagian dan perkalian bahwa 2/6 dibagi 2/1 sama dengan 2/6 dikali 1/2. Yang mana 1/2 itu adalah kebalikan dari pembagi 2/1. Nah, sementara simpulan yang pertama ini kita simpan dulu untuk kita lanjutkan ilustrasi perkalian yang kedua. Perhatikan di sini. Ini adalah sebuah papan kayu yang panjangnya 1 meter, dikerat menjadi 7 bagian yang sama dengan 6 bagian diantaranya dicat warna coklat. Sehingga nilai bagian yang berwarna coklat ya, adalah 6 bagian dari 7 bagian. Atau kalau dinyatakan dalam pecahan nilainya adalah 6/7. Ya, 6 bagian dari 7 bagian itu 6/7. Perhatikan peragaan sebagai ilustrasi. Dari bagian yang berwarna coklat, yaitu 6/7 bagian, akan dipotong-potong yang setiap potongnya adalah 2/7 bagian. Menjadi berapa potongkah yang bisa dihasilkan? Nah, perhatikan ke gambar. Bagian yang berwarna coklat adalah 6/7 bagian dan akan dipotong, setiap bagian harus mendapatkan 2 bagian yang berwarna coklat. Nah, ini bagian yang pertama, kita ambil 2 bagian dari 7 bagian dalam keseluruhan. Nilainya adalah 2/7. Kemudian berikutnya kita ambil lagi 2 bagian dari 7 bagian. Nilainya 2/7. Sudah kita ambil 4 bagian, berarti masih sisa 2 bagian. Nah, ini kita ambil keseluruhan, kita pasang di bawah. Iya, masing-masing 2/7 bagian dan ternyata menghasilkan 3 potong. Ya. Ilustrasi ini menggambarkan 6/7 bagian ketika dibagi dengan setiap bagiannya ada 2/7, hasilnya adalah 3. Karena di sini menghasilkan 3 potongan. Sehingga dari ilustrasi dapat ditulis 6/7 dibagi 2/7 sama dengan 3. Atau jika 3-nya kita nyatakan sebagai pecahan, 6/7 dibagi 2/7 sama dengan 3/1. Kita kaji lebih lanjut. Perhatikan gambar yang sama, bahwa telah kita dapatkan tadi 6/7 dibagi 2/7 sama dengan 3 atau 3/1. Ya, ini kita simpan dalam catatan 1. Selanjutnya perhatikan bilangan 3 tadi dapat kita nyatakan sebagai 3/1. Kemudian kita telah belajar yang namanya pecahan senilai. Pecahan senilai itu bisa dibentuk dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama ataupun membagi. Jika 3/1 pembilang dan penyebut saya kalikan 2, maka menghasilkan bentuk pecahan yang senilai yaitu 6/2.
Dan 6/2 ini bisa kita nyatakan sebagai pecahan senilai yang lain dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan 7. Kenapa dengan 7? Ini namanya rekayasa supaya kita mendapatkan hubungan dengan bilangan-bilangan pada operasi pembagian. Maka kita pilih 7. Nah, sekarang dari 6 dikali 7 per 2 dikali 7 ini fokus pada bagian penyebutnya. 2 dikali 7. Kita telah belajar sifat operasi perkalian yang kita kenal dengan sifat komutatif, yaitu pertukaran faktor dari perkalian ketika kita belajar operasi perkalian bilangan bulat. Maka di sini 2 dikali 7 bisa kita tukar tempat menjadi 7 dikali 2 dengan sifat komutatif. Sehingga 6 dikali 7 per 2 dikali 7 sama dengan 6 dikali 7 per 7 dikali 2. Dan berdasarkan konsep operasi perkalian pecahan bahwa 6 dikali 7 per 7 dikali 2 itu merupakan perolehan dari operasi dua pecahan 6 per 7 dikali 7 per 2. Nah, dari sini kita tulis hubungannya 3 per 1 sama dengan 6 per 7 dikali 7 per 2. Nah, sekarang lihat catatan 1 dan catatan 2. Catatan 1 3 per 1 adalah hasil dari 6 per 7 dibagi 2 per 7. Sedangkan catatan 2 3 per 1 adalah sama dengan 6 per 7 dikali 7 per 2. Sama-sama nilainya 3 per 1. Dengan demikian, dari catatan 1 dan catatan 2, maka kita dapatkan hubungan bahwa 6 per 7 dibagi 2 per 7 sama dengan 6 per 7 dikali 7 per 2. Nah, ternyata 7 per 2 ini merupakan kebalikan dari pembagi 2 per 7 ya. Oke, ini hasil peragaan atau ilustrasi yang kedua. Sekarang mari kita identifikasi untuk kita dapatkan simpulan umum. Berdasarkan hasil peragaan dalam ilustrasi bahwa A, dari ilustrasi peragaan 1 didapatkan hubungan 2 per 6 dibagi 2 per 7 sama dengan 2 per 6 dikali 1 per 2 atau setengah. Yang mana setengah itu kebalikan dari 2 per 1. B, dari ilustrasi peragaan 2 didapatkan hubungan 6 per 7 dibagi 2 per 7 sama dengan 6 per 7 dikali 7 per 2, yang mana 7 per 2 adalah kebalikan dari pembagi 2 per 7. Nah, dari dua catatan ini sebagai hasil dari dua peragaan dapat kita simpulkan. Misal, dipunyai pecahan A per B dan C per D, maka berlaku operasi pembagian A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C. Artinya bahwa pada operasi pembagian bilangan pecahan dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan yang dibagi dikalikan dengan kebalikan bilangan yang membagi. Baik, demikian telah kita bahas dua subtopik pada episode kali ini. Yang pertama yaitu konsep operasi perkalian bilangan pecahan, yang simpulan akhirnya adalah bahwa hasil perkalian
dari dua buah pecahan bisa kita dapatkan dengan cara mengalihkan pembilang pecahan pertama dengan pembilang pecahan kedua per hasil kali dari penyebut pecahan pertama dengan penyebut pecahan kedua. Sedangkan untuk yang kedua, yaitu konsep pembagian pecahan, bahwa untuk menyelesaikan perkalian dari dua buah pecahan, caranya adalah dengan menyatakan operasi pembagian itu menjadi perkalian bilangan yang dibagi dengan kebalikan dari bilangan pembagi. Setelah itu digunakan konsep perkalian pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Nah, masalah ini akan kita perdalam melalui sesi contoh soal beserta pembahasannya. Akan tetapi tidak kita tayangkan pada episode kali ini. Kita tayangkan tersendiri pada episode kelanjutannya. Maka dari itu silakan Anda ikuti kelanjutan dari video ini pada episode berikutnya. Tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.